Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk, masih bersama narasumber saya di studio Mas Sebastian Salang dan juga saya ke Pak Martin dulu. Pak Martin, Anda sempat mendengarkan penjelasan dari Pak Sebastian sendiri, kemudian apakah artinya Anda sepakat juga bahwa proyek ini adalah ambisi sebagian orang, artinya tidak semua, karena Anda pun sendiri justru memilih yang prioritas saja dari 7 mega proyek tersebut? Saya kira agak berlebihan mungkin istilah itu ya. Yang penting kalau saya lihat adalah memang sekarang ini sesudah ada penambahan 5 orang lagi staf anggota DPR kali 560 orang, maka ada kebutuhan ruangan. Nah, itulah difokuskan, disampaikan oleh DPR kepada rakyat. Diundang masyarakat, mass media, LSM melihat ini ruangan, sedangkan tenaga staf begini banyak. Sudah sempat dilakukan itu, Pak Martin? Saya kira harus dilakukanlah itu sebagai tanda usaha kita membuka diri. Tapi bagaimana? DPR sendiri saja tidak kompak, Pak. Ya, saya kira kita harus kompak kalau gedung ini mau kita wujudkan untuk penambahan ruangan, gitu. Nah, itu coba dilakukan. Nah, rakyat pun kemudian akan tahu bahwa memang ada kebutuhan ruangan. Tetapi berapa besarnya itulah yang diinginkan rakyat, jangan buat bermewah-mewah. Karena kita dalam keadaan sulit sekarang. Nah, prioritas ini yang penting menjadi program daripada DPR. Nah, kenapa kalau kemudian dirasakan tidak hanya yang pembangunan lain ruangan saja, Pak? Kenapa harus ada embel-embel alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan dan lain-lain yang akhirnya memperlihatkan sebuah, seperti Mas Sebastian katakan, kemewahan atau ambisi begitu? Nah, itulah saya kira yang perlu dalam berkomunikasi kepada rakyat ini harus dilihat oleh rakyat itu mana yang real kebutuhan DPR sekarang. Yang lain itu yang tidak real kebutuhan bisa dibelakangkan. Dalam keadaan ekonomi sulit sekarang, coba dilihat berapa yang realistis yang diperlukan untuk penambahan bangunan bagi staf-staf anggota DPR. Saya kira itu yang pokok. Nah, kemudian yang kedua tadi, jangan ada niat sedikit pun mengkorupsikannya. Siapapun, apakah itu sekretariat jenderalnya, tidak boleh gitu. Karena ini adalah simbol daripada satu gedung rakyat. Kalau ini nanti ternyata tertangkap tangan lagi ada orang yang ikut bermain dalam pembangunan itu, betapa malunya kita. Ya, lantas apa kemudian yang bisa menjamin itu? Kita tahu proyek DPR dari tahun ke tahun selalu fantastis, Pak, nilainya. Ya, yang penting ada pengawasan yang serius lah terhadap pembangunan gedung ini kalau jadi dilakukan. Seperti apa misalnya, Pak, pengawasannya? Ya, ajak KPK itu dari sejak awal turun tangan, dan para anggota DPR sejak awal mengatakan saya tidak akan ikut bermain di soal pembangunan gedung DPR. Harus begitu. Baik. Ya, saya ke Pak Akbar. Pak Akbar, masih bersama kami? Ya. Baik, Pak Akbar, Anda sepakat kemudian kalau memang misalnya prioritasnya lebih kepada pembangunan ruang anggota DPR, Anda sepakat nanti pengawasannya mungkin terjun langsung KPK begitu atau lebih ketat dari yang sebelum-sebelumnya begitu, Pak Akbar? Jangan dibuat terlalu berlebihan lah. Ini masalah ini ya. Udah bosan saya menjawab pertanyaan ini seperti yang saya katakan tadi. Kami butuh aja ruangan kerja yang layak. Kalau ada yang mengatakan ruangan kerja yang layak, monggo silakan datang ke DPR. Ya, sudah melihat sendiri bagaimana. Kami butuh, sekali lagi saya katakan kami butuh. Kenapa demikian? Supaya kemudian kami bisa fokus. Kami itu ya anggota DPR ini. Bahwa kemudian ada juga anggota DPR yang kelihatannya ya nyaman-nyaman saja dengan apa yang ada, ya monggo saja. Tapi beberapa anggota DPR dan banyak anggota DPR itu yang betul-betul sudah terganggu. Ruangan saya, Mbak, ya tak beritahu ya. Saya harus membeli sendiri alat AC itu yang menambah pendingin karena sudah panas banget, nggak tahu AC-nya kenapa ya. Baik, Pak Akbar, bagaimana dengan bahwa kemudian ini menjadi berlarut-larut? Iya, silakan, Pak. Kenapa? Ya, tadi Mas Sebastian bahwa kemudian ini berlarut-larut karena menurut saya karena begitu banyak tangan di sini. Sederhana kok ini. Kalau begini keadaannya begini saja.
serahkan kepada pemerintah, bangunkan kami. Ya, Anda tadi mengatakan anggaran DPR semakin fantastis. Mbak, Anda tahu nggak berapa APBN kita? APBN kita itu 2.000 triliun. Iya. DPR itu sebagai mitra dari pemerintah untuk membahas anggaran ini, itu hanya, katakanlah misalnya angka yang kita anggap fantastis ini, 2,7 triliun. Itu belum ada apa-apanya. Tetapi 2,7 triliun saja, menurut saya juga kebangetan. Iya. Sudahlah, kita berikan saja kepada pemerintah, bangunkan kita yang layak untuk itu. Kalau jangan melibatkan DPR, libatkan KPK di situ mulai dari awal ya. Saya kadang-kadang lucu sendiri ya, itu pemerintah itu kalau kita digebukin seperti ini DPR ini, pemerintah itu senyum-senyum lihat kita. Ruangannya kepala bagian di salah satu kementerian itu 2 kali lipat dari ruangan kami. Padahal di depan kami itu pura-pura takut gitu baik, kan. Pak Akbar, Nah ini kadang-kadang menjadi lucu-lucuan saja. Ya sudahlah. Bangunkan saja, bangunkan kami yang fasilitas-fasilitas yang lain itu bisa belakangan. Tetapi saya minta tolong juga, ini masyarakat juga harus memahami bahwa ini sudah menjadi kebutuhan. Hal-hal yang menyangkut penyelewengan seperti yang dikatakan Pak Martin tadi, sikat habis. Ajak KPK terlibat di dalamnya, titik. Baik, Pak Akbar, tadi kan usulan Mas Sebastian sendiri mengatakan bahwa bagaimana kalau anggota DPR memperlihatkan, artinya perlu penjelasan kepada masyarakat, karena biar bagaimana ini adalah uang masyarakat juga yang digunakan, begitu Pak Akbar. Namun di sisi lain juga karena pembangunan proyek DPR ini sendiri masih, artinya tidak ada kekompakan antara sesama anggota DPR, ini tidak satu suara. Jadi bagaimana ini Pak? Kalaupun misalnya dari anggota DPR menginginkan ruang anggota dulu yang dibangun, tapi yang lain pengennya 7 poin tersebut harus dibangun begitu Pak, dengan nilai 2,7 triliun. Saya jawab yang kedua dulu. Ini akan ada mekanisme ya, ada banggar dan segala macam. Tentu saja tidak semua 560 orang anggota DPR ini terlibat di dalamnya. Ya. Ada banggar, ada pimpinan gitu ya. Ya pasti beda-beda kepala. Saya yang terbiasa dengan kesederhanaan, dengan ukuran yang layak lah kira-kira bisa menerima. Tetapi anggota DPR yang memang sudah kaya masuk ke DPR ya tidak cukup gitu ya. Ini kan soal kebutuhan. Tapi soal kebutuhan saya katakan pada Anda kita sudah sangat butuh. Perpustakaan atau bukan perpustakaan ya, lembaga kajian. Saya beritahu pada Anda ya. Itu lembaga kajian atau perpustakaan Kongres Amerika itu hampir sama lengkapnya dengan perpustakaan Harvard University. Itulah kemudian alasannya kenapa produk-produk undang-undang Amerika itu terukur, tidak seperti dengan kita, di mana kemudian baru 1 hari diundangkan, tiba-tiba dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kalah pula. Pertanyaan yang pertama tadi penting bagi saya jawab. Kenapa kemudian ini seakan-akan tidak ada sosialisasi? Enggak juga kok. Disosialisasikan, tetapi tak ada lembaga seterbuka DPR. DPR lah lembaga yang paling terbuka yang semua orang bisa mengomentari, bahkan orang yang tidak paham sama sekali. Kenapa demikian? Karena semua bisa masuk. Orang yang sebenarnya hanya datang tidak jelas datang ke situ tiba-tiba bisa masuk ke ruangan kami karena tidak ada barikade, tidak ada filter sama sekali. Semua orang bisa masuk atas nama rakyat. Loh, bingung juga sih, ini orang ini dari mana sebenarnya? Tiba-tiba masuk di ruangan saya dan memaksa pula. Bayangkan kalau tiba-tiba ada orang lihatnya jahat, kayak apa? Nah ini yang seperti ini sebenarnya. Jadi saya ingin membantah apa yang Anda katakan tadi bahwa sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan. Tapi memang ada juga lembaga atau pihak yang memang tidak mau terima. Kenapa demikian? Karena ini seksi. Tak ada lembaga di Republik ini yang paling enak dihajar kecuali DPR. Kenapa? Karena terbuka. Belum lagi memang ya dalam banyak hal DPR memang punya kelemahan dan layak untuk dicaci. Saya mencoba untuk equal saja Mbak. Tapi realitasnya ini, saya dan banyak anggota DPR yang lain membutuhkan fasilitas yang cukup untuk bekerja. Tetapi dalam hal pembangunannya libatkan pihak lain, KPK terutama, dan tidak dengan angka yang berlebihan seperti ini. Ini sikap saya. Tapi kemudian dari masyarakat kembali mempertanyakan kinerja DPR itu sendiri, apa yang kemudian mereka bisa rasakan? Iya, silakan Mas Sebastian. Ini kan sebetulnya kalau apa yang dijelaskan Bung Akbar ini sama Pak Martin sederhana aja. Kalau mereka tidak setuju dengan 7 Mei ini proyek yang ada sekarang, persoalkan kepimpinan. Karena citra DPR sekarang sudah jelek kok. Yuk, kita bicara soal soal kinerja, ini dikritik di publik. Nah sekarang tiba-tiba muncul dengan 7 mega proyek. Andai kata mereka bicara dari awal kami butuh
gedung untuk memenuhi kebutuhan kami karena kapasitas Nusantara 1 sudah terlalu penuh. Mungkin lain cerita. Tapi ketika mereka muncul dengan mega proyek ini, dengan 7 proyek di dalam mega proyek itu, maka pasti semua orang akan berteriak. Ya kan? Nah, ini yang menurut saya anggota-anggota yang lain minta dong pertanggungjawaban dari pimpinan DPR. Kenapa kalian tiba-tiba memunculkan 7 program ini? Ini kan membuat DPR itu dihantam oleh publik. Jadi ini yang menurut saya yang perlu dikelirkan di internal. 5 tahun yang lalu juga kejadiannya sama. Anggota-anggota DPR juga teriak. Karena ini hanya dikuasai oleh segelintir orang informasi utamanya. Yang lain-lain nggak tahu. Begitu. Nah, saya kira DPR tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama, tapi ini sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur di mana-mana. Orang yang punya otoritas untuk menyampaikan informasi ini mau bangun 7 proyek yang menurut kita ini proyek apa-apaan, gitu loh. Tapi kalau ngomong ruangannya Faisal Akbar, ngomong ruangannya Pak Martin, saya tahu, saya sering lihat kok. Ruangannya memang kecil, tapi mau ya ngomong dong itu kebutuhannya itu gitu. Bukan alun-alun, bukan mau memindahkan rumah DPR ke Senayan atau proyek-proyek yang lain. Artinya ini sudah ambisi, ini bukan kebutuhan. Gitu. Pak Akbar, tanggapan Anda? Iya, betul, setuju. Anda kemudian sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada pimpinan? Ini kalau sudah begitu kita bicara mekanisme, Mbak. Memang harus saya katakan bahwa pada titik tertentu orang-orang seperti saya ini, Martin Huta Barat atau siapa lagi yang kata orang itu agak kritis dikit, itu kadang-kadang itu ketinggalan informasi. Kita sudah berkali-kali bertanya, tetapi kan ya masing-masing ada kewenangan gitu ya. Masing-masing ada ruang di mana kita bermain. Saya bisa bertanya setiap hari kepada pimpinan DPR. Saya bisa teriak setiap paripurna. Soal kemudian apakah didengarkan atau tidak, nah itu kan lain lagi. Maka kemudian ini soal mekanisme sebenarnya. Makanya saya bilang begini sebenarnya. Itu kita selesaikan ini masalah ini dengan meminta DPR melalui pimpinan katakan kepada publik, kami akan membangun ini. Ada katakanlah ada tiga layer gitu ya. Sangat mendesak, dan tidak mendesak. Yang sangat mendesak ini adalah ruangan kerja plus ruangan kajian, di mana kemudian kita bisa mengakses nanti berbagai informasi atau berbagai literatur. Maka tidak perlu lagi kita pergi ke luar negeri, semua ada di situ. Lah yang namanya penguatan signal saja itu saya harus nambah sendiri kok, bayar sendiri gitu loh. Nah maka kemudian dijelaskan yang mendesak itu apa, yang tidak mendesak apa. Serahkan kepada pemerintah, libatkan KPK, selesai. Kita harus mengurusin hal yang banyak, jangan cuma ini terus gitu loh. Ya itu juga kita sepakat Pak Akbar. Baik, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.